Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Rektor IPDN Profesor Hadi Prabowo beserta seluruh sivitas akademik daripada IPDN, ada Warek dan seluruh kepala-kepala bagian. Kita berikan aplaus kepada Pak Rektor dan seluruh sivitas akademik. Tadi saya sempat ngomong sama Pak Rektor. Pak Rektor, saya ini udah banyak masuk kampus untuk memberikan kuliah umum, tapi tidak pernah saya masuk kampus kasih kuliah umum dengan pakaian yang lengkap seperti melakukan sidang kabinet dan atau rapat di DPR. Nggak pernah saya. Tapi hari ini saya memakai jas dan lengkap karena saya tahu yang saya akan berdiskusi hari ini adalah praja-praja terbaik bangsa yang menjaga benteng persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus menjadi pelayan rakyat yang terbaik. Yang saya hormati Pak Sesmen dengan seluruh deputi saya. Yang kedua Pak Prof, saya juga nggak pernah kasih kuliah umum membawa dengan seluruh eselon 1 saya. Baru kali ini saya rasanya gugup untuk berbicara di hadapan kurang lebih 4.000 lebih praja-praja yang tergabung dalam IPDN di seluruh Indonesia, karena saya tahu mereka adalah putra-putri terbaik bangsa yang ikut mengambil bagian dalam pembangunan nasional. Jadi Pak Rektor, untuk mengurangi rasa gugup saya, maka saya bawa pasukan, dan pasukan saya ini minimal untuk memberikan support agar saya tidak gugup. Tapi saya yakin belum pernah saya gugup dalam forum apapun. Yang saya hormati teman-teman dari DPMPTSP yang hadir di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, terima kasih. Dan khususnya yang saya cintai, seluruh praja yang ada di ruangan ini atau di kampus-kampus yang lain di seluruh Republik Indonesia. I love you untuk kalian semua. Pertama, saya harus mengatakan bahwa tidak semua anak-anak bangsa di seluruh pelosok tanah air itu terpilih dan atau ikut melakukan seleksi dalam proses untuk masuk di IPDN. Pasti banyak semuanya yang ikut, dan tidak semua yang ikut tes itu terpilih. Saya tahu betul Pak Rektor, sebagai anak kampung, saya kebetulan dari wilayah timur, kelihatannya Pak Rektor lebih tahu betul daripada istri saya dari proses saya bagaimana sejak lahir dan berkarir. Kita berikan aplaus sekali lagi pada Pak Rektor. Saya kagum banget sama Pak Rektor ini. Sebagai anak kampung pasti mempunyai cita-cita bermimpi untuk kuliah di kampus terbaik ini. Bahkan dalam sejarah IPDN lebih duluan daripada taruna-taruna yang lain itu. Dan praja hari ini, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa praja hari ini adalah pewaris masa depan bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
Nah, cuma kan persoalannya adalah kami sebagai generasi senior, Pak Rektor, saya, inilah generasi yang meletakkan kerangka untuk bagaimana menuju Indonesia emas itu. Sebagai pertanggungjawaban moralitas saya, sebagai anak daerah yang ikut mengambil bagian dalam proses pembangunan bangsa, sebagai anggota kabinet, saya ingin menceritakan kepada teman-teman apa posisi negara hari ini dan bagaimana ke depan, dan kalian teman-teman Praja berada di posisi mana. Saya akan menceritakan pertama terkait dengan kondisi ekonomi global. Apalagi sudah dikasih penghargaan begini kan berat ini kelihatannya, beban moralnya tambah berat. Tapi saya terima kasih Pak Rektor, karena sehari ini saya sudah merupakan bagian daripada keluarga besar IPDN. Karena itu saya akan memberikan informasi-informasi kekinian yang saya yakini belum tentu dosen-dosen di IPDN ataupun narasumber lain mempunyai data yang sama dengan saya, karena hari ini saya memberikan data yang sangat up to date untuk praja-praja yang akan mendengarkan hari ini. Yang pertama, saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Dan kalau kita belajar pada 4-5 tahun terakhir, itu dimulai ketika terjadi perang dagang antara China dan Amerika. Bagaimana perang dagang antara China dan Amerika melahirkan ketegangan global ekonomi, karena ini adalah dua pemain raksasa besar ekonomi dunia. Amerika adalah pemain lama yang ingin menguasai ekonomi dunia, dan China adalah salah satu negara terbesar jumlah penduduknya dan konsumsinya terbesar, menjadi pemain baru yang ingin menguasai dunia. Begitu terjadi perang dagang, belum selesai, muncul pandemi COVID-19 dan hampir semua negara kena. Dan ini persoalan kesehatan, tapi muncul ke persoalan politik, muncul ke persoalan ekonomi, muncul persoalan sosial. Belum selesai pandemi, hampir semua negara bersepakat untuk melahirkan konsensus bagaimana pemulihan ekonomi pasca pandemi. Begitu hampir semua negara mulai fokus, muncul perang antara Ukraina sama Rusia. Tambah panas lagi ini barang, tambah panas. Dan kemudian belum selesai perang antara Ukraina dan Rusia, lahir lagi ketegangan di Gaza antara Palestina dan Israel. Teman-teman Praja, sampai dengan hari ini belum pernah ada satu pemikir ekonom dari kampus manapun yang bisa meramalkan tentang bagaimana kondisi ekonomi global ke depan. Dan oleh karena itu, sekarang adalah kepiawaian, kemampuan leadership dari masing-masing kepala negara untuk menyelamatkan negaranya agar pertumbuhan ekonominya tetap survive dan eksis serta tidak mengalami resesi. Dan beberapa negara sekarang di Eropa, di beberapa negara sudah mulai masuki resesi. Bagaimana ekonomi nasional kita? Nah, ini kita bicara. Teman-teman Praja, pertumbuhan ekonomi nasional kita di tahun 2023 masih tetap di atas 5%, dengan inflasi kita di bawah 3%, dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 adalah salah satu pertumbuhan ekonomi dunia terbaik yang Indonesia miliki. Hanya 3 negara pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia di tahun 2023: India, China, dan Indonesia. Selebihnya di bawah 5%. Dan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong salah satu di antaranya adalah investasi. Saya harus paparkan ini kepada teman-teman Praja, karena ke depan
Kementerian Investasi tugasnya mendatangkan investasi, tetapi akan mengurus investasi di daerah itu adalah camat, lurah, sekda, kepala dinas, dan mereka mayoritas adalah tamatan-tamatan daripada keluarga besar IPDN. Ini saya mau bawa untuk teman-teman tahu posisinya di mana. Apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 salah satu kontribusinya itu adalah investasi. Investasi kita, coba slide-nya jangan yang ini. Yang slide 2023 ada nggak? Nah, target investasi kita di tahun 2023 itu 1.400 triliun, dan itu adalah target yang dikasih oleh Pak Presiden Jokowi. Dan kita mampu menyelesaikan 1.418,9 triliun dengan PMA-nya 52,4%, PMDN-nya itu 47%. Antara Jawa dan luar Jawa itu kurang lebih sekitar 51,5%, dan penciptaan lapangan pekerjaan 1.800.000. Teman-teman semua, realisasi investasi ini untuk sektor manufaktur di Asia Tenggara, Indonesia adalah yang paling besar peminatnya foreign direct investment masuk ke negara kita. Ini tidak main-main. Dan kalau kita melihat tren perkembangan investasi, saya minta slide. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman daerah. Coba, ini pasti banyak dari daerah, Pak Rektor ya, perwakilan dari kabupaten kota, daerah-daerah. Adik-adik dari daerah-daerah, praja-praja dari daerah, salah satu ciri orang daerah itu rasanya kurang percaya diri. Kalau masuk ke Jakarta seolah-olah orang Jakarta lebih baik daripada kita orang daerah. Hentikan cara berpikir itu. Hentikan cara berpikir itu. Orang daerah belum tentu tidak bisa bersaing dengan orang Jakarta. Dan kita harus buktikan bahwa republik ini adalah milik seluruh anak-anak bangsa dari Aceh sampai Papua. Nah, saya ingin jelaskan slide. Ini perbedaan antara masa kepemimpinan Pak Jokowi di 2015 sampai dengan 2018, kemudian 2018-2019. Di BKPM itu dulu pimpinannya Pak Rektor itu orangnya pintar-pintar semua. Itu tamatan Harvard, rata-rata luar negeri lah. Nah, kalau kalian lihat grafik ini, realisasi investasi kita itu naik terus. Saya masuk 2019. Target investasinya sekarang hampir 2 kali lipat. Seorang praja yang baik, atau kalau di kampus seorang mahasiswa yang baik, itu saya waktu menjadi aktivis punya prinsip, hanya kepada Tuhan yang saya percaya, manusia butuh data. Kalau seorang mahasiswa atau praja ngomong tanpa data, maka patut kita pertanyakan intelektualitasnya. Dan ini adalah perbedaan antara 2018-2019 itu pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Harvard, dan 2019 sampai 2023 pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Papua. Apa yang saya mau sampaikan untuk teman-teman, kampus tidak menjamin kualitas seseorang mahasiswa atau praja. Kalian mau sekolah dimanapun, di SMA, di pelosok manapun, ketika kalian masuk di IPDN, harus kalian buktikan bahwa kalian lebih terbaik daripada orang-orang yang ada di pusat-pusat ibu kota negara. Ini yang harus saya mau sampaikan kepada teman-teman. Yang kedua, target investasi di 2024
Pertumbuhan ekonomi kita sekarang 2024 di kuartal pertama masih di atas 5%, 5-11%. Inflasi kita terjaga di bawah 3%. Inflasi di Argentina, di Turki itu sudah 80% sampai ada yang 100% lebih. Ini. Dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan inflasi yang stabil disebabkan karena kepemimpinan yang kuat. Pak Presiden Jokowi bukan lahir di Jakarta, bukan anak orang kaya, bukan anak jenderal, bukan anak konglomerat, tapi dia berhasil memimpin Indonesia keluar daripada krisis multidimensi seperti sekarang ini. Jadi kita harus melihat inilah pertarungan pemimpin-pemimpin negara. Nah, ke depan praja-praja begitu pulang jadi camat, kan pasti terjadi pertandingan siapa camat terbaik di antara camat yang ada di kabupaten itu, atau siapa sekda terbaik. Minimal kan praja-praja ini minimal camat, sekda, insya Allah kepala dinas, yang penting kerja baik-baik aja udah pasti di tangan. Nah, pertumbuhan ekonomi kita itu ada 4 kontribusinya: konsumsi, investasi, spending pemerintah, ekspor impor. Nah, terkait dengan investasi, Bapak Ibu semua, adik-adik, teman-teman semua, Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada saya waktu itu, Mas Bahlil, membangun Indonesia tidak boleh membangun Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Dan itu adalah cita-cita para founding father kita. Dan begitu Pak Presiden Jokowi di periode pertama membangun infrastruktur masif dari Aceh sampai Papua, maka tugas tahap berikut pada periode kedua adalah bagaimana membangun kawasan pertumbuhan ekonomi. Maka perintah beliau kepada saya adalah bagaimana cara kamu, silakan kamu berpikir, nggak ada teorinya, ini sama masuk ke tema karena transformasi, nggak ada teorinya, saya kasih kamu kewenangan, tapi harus pemerataan pertumbuhan ekonomi. Saya bilang sama Presiden, oke Pak, tapi Bapak jangan tanya cara, Bapak tahu hasil, cara serahkan ke saya. Maka apa yang saya lakukan dengan teman-teman di tim Kementerian Investasi, sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 kuartal ketiga, investasi di Jawa itu lebih besar ketimbang di luar Pulau Jawa. Makanya pertumbuhan ekonomi kita 70% itu ada di Jawa. Sejak 2020 kuartal ketiga kita rubah itu polanya. Kita dorong investasi di luar Pulau Jawa lebih banyak, supaya apa? Terciptanya pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Dan alhamdulillah, sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2024 kuartal pertama, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Ini ya kalau kita bicara tentang keadilan, kita bicara tentang keadilan, sila kelima. Dan ini gaya kepemimpinan, ini transformasi kepemimpinan, teman-teman semua. Nah, kemudian negara mana saja sih yang masuk ke Indonesia untuk investasinya? Selama ini kan selalu mereka bilang Cina, 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 dan Cina terus. Kita bicara di WA Group paling banyak sekali hoaxnya. Teman-teman praja sebagai generasi muda pewaris bangsa dan generasi cerdas, saya ingin membagikan data ini kepada kalian. Investasi yang pertama masuk, yang paling besar itu adalah Singapura. Tetapi jangan kalian terlena dengan Singapura, karena ini bukan duitnya Singapura saja, tapi ini sebagian besar adalah duit orang Indonesia yang ada di Singapura. Mereka menjadikan Singapura sebagai hub. Yang kedua adalah China, Hong Kong, Amerika, Korea, Jepang. Bahkan dalam sejarah kita, Eropa tidak pernah masuk 10 besar
dalam urutan FDI kita sekarang sudah 2 negara yang masuk. Artinya apa yang saya mau sampaikan, investasi di Indonesia sangat inklusif, tidak memberikan prioritas kepada negara manapun, semuanya boleh masuk, yang penting sesuai aturan perundang-undangan yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang teman-teman harus lihat. Jadi nggak benar itu kalau dibilang bahwa investasi itu hanya dikuasai, dimonopoli oleh satu negara tertentu. Ini peta umumnya. Nah, bagaimana ke depan peran Praja? Saya, Pak Rektor, saya lapor, dalam sejarah BKPM itu nggak pernah alumni IPDN masuk di Kementerian Investasi, belum pernah ada. Tapi saya punya intuisi mengatakan bahwa PNS yang diajarkan sejak dini tentang etos pelayanan birokrasi yang baik itu adalah IPDN yang dulunya STPDN. Karena itu di zaman kami memimpin BKPM, kami membawa 3 putra lulusan IPDN untuk membantu kami di Kementerian Investasi. Dan sekarang yang mengurus berapa investasi masuk pada tahun 2024 nanti sebesar 1.650 triliun adalah alumni IPDN yang namanya Edi. Ah, ini Edi, angkat tangan. Nah, ini deputi dia sekarang, deputi. Jadi Praja itu nggak boleh lagi berpikir hanya mau jadi camat, sekda. Nggak bisa, sudah harus masuk pada sektor-sektor investasi. Karena diajarkan sejak dini. Ini. Jadi kalau besok tahun ini, tahun 2024, target investasi 1.650 triliun tidak tercapai, berarti kampus ini yang salah, karena ini alumni kampus IPDN. Tapi saya punya keyakinan insya Allah akan tercapai, karena alumni IPDN memang paten punya, kira-kira begitu. Manu, sampai berapa? Oh, tolong ingatkan saya, soalnya saya kalau ngomong tanpa tes kadang-kadang lupa jam. Sekarang apa yang harus negara lakukan? Nah, kita berbicara apa yang harus negara lakukan ke depan. Bahwa Presiden Jokowi menyampaikan adalah program hilirisasi. Praja yang saya hormati, Belanda menjajah kita itu hanya mengambil apa? Sumber daya alam. Portugis menjajah kita mengambil apa? Sumber daya alam. Cengkeh, pala, rempah-rempah. Mereka olah semua di negara mereka waktu itu. Mereka jadikan negara kita adalah sumber bahan baku. Kemudian kita merdeka. Cokro Aminoto dengan Serikat Islamnya memperjuangkan sebagai embrio untuk memerdekakan bangsa kita lewat lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan kemudian Soekarno-Hatta memperoleh kemerdekaan kita. Tujuannya apa? Agar kita mampu mengelola seluruh sumber daya alam kita untuk menciptakan nilai tambah di negara kita. Tapi apa yang terjadi? Undang-undang sudah dibuat sejak 67 tentang hilirisasi. Undang-undang Minerba sudah dibuat sejak 2009 dan tidak pernah kita melakukan hilirisasi secara masif. Datanglah pemimpin kita dari pinggiran kali Solo yang namanya Pak Jokowi. Badannya tidak segemuk Pak Karno, badannya tidak segemuk Pak SBY, tapi nyalinya minta ampun.
Nyalinya minta ampun. Ampun saya kalau nyalinya. Apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman? Hilirisasi adalah sebuah jalan untuk menuju Indonesia emas. Maka ketika saya masuk di pemerintah, bahwa Presiden Jokowi memerintahkan kami untuk segera memikirkan langkah-langkah komprehensif terukur untuk merealisasikan investasi di bidang hilirisasi. Tepat pada bulan Oktober 2019 kami mendorong hilirisasi pertama di sektor nikel. Ekspor kita nikel di tahun 2017-2018 hanya 3,3 miliar US dollar. Hanya 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel ke Eropa. Kita menyetop dan kemudian kita membangun industri dalam negeri. Masif kita lakukan. Apa yang terjadi? 2023 nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel mencapai 33,5 miliar US dollar, naik 10 tahun hanya waktu 4 sampai 5 tahun. Berarti selama ini kita dibohong-bohongi saja. Dan apa yang terjadi ketika kita menyetop ekspor ore nikel, Eropa membawa kita ke WTO. Negara-negara itu tidak terlalu ikhlas untuk melihat Indonesia maju dengan mengoptimalkan kekayaannya. Kita dibawa ke WTO. WTO itu adalah pengadilan internasional terhadap perdagangan. Kemudian kita kalah. Saya lapor ke Bapak Presiden, Pak, kita kalah di WTO. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyerah atau gimana, Pak? Kata Bapak Presiden, Mas Bahlil, negara Indonesia ini sudah merdeka. Yang tahu tujuan negara ini adalah pemerintah, presiden, menteri, DPR, dan rakyat Indonesia. Kita ini bukan negara provinsi kesekian daripada negara-negara maju. Karena itu saya perintahkan lawan naik banding untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian kita banding. Apa yang saya menceritakan dari semua proses ini, teman-teman semua? Ternyata sekarang di dunia itu sudah berbicara tentang green energy dan green industry. Sebentar lagi kita akan meninggalkan fosil dan batu bara. Semua orang akan berbicara tentang green semuanya. Salah satu contohnya saya mau bikin adalah pabrik mobil listrik. Mobil listrik ini ternyata dari 100% komponennya 40% itu adalah baterai dan 60% adalah rangka mobilnya. Dan baterai mobil ini bahan bakunya itu ada 4: nikel, kobalt, mangan, dan litium. Di Indonesia kita punya mangan, kita punya kobalt, kita punya litium. Yang enggak kita punya apa? Kita punya mangan, kobalt, dan nikel. Yang enggak kita punya litium. Ternyata saya baru tahu. Inilah kenapa Eropa membawa kita ke WTO. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara produsen pabrik baterai di dunia. Dan begitu saya tahu, saya lawan itu dengan Pak Menko, dengan semua kementerian. Kita bersama-sama bekerja sama. Dan apa yang terjadi? Sekarang investasi yang masuk untuk hilirisasi ekosistem baterai mobil dari Korea LG itu investasinya kurang lebih sekitar 160 triliun. Dan alhamdulillah Pak Rektor, kemarin kita sudah resmikan pabrik baterai pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia, di Kerawang. Ini yang dunia takut kita. Sebentar lagi di CATL akan membangun itu. Ini yang dunia takut kita. Tapi saya katakan untuk teman-teman pemerintahan kementerian lain di negara-negara lain, saya katakan sorry bos, pemerintahan Pak Jokowi sekarang menterinya nggak bisa ditipu-tipu.
khususnya Menteri Ekonominya. Karena apa? Semuanya pemain, semuanya pengusaha. Pak Erik, saya, Pak Erlangga, Pak Luhut, bagaimana bisa digertak-gertak? Orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis, kakak sudah baca. Itu. Jadi nggak bisa lagi. Jadi kita sudah paham ini permainan global semua. Makanya kita buat supaya adik-adik praja ini menjaga kedaulatan ekonomi di daerah. Ini tugas kalian, dek. Kami tugas investor masuk, tugas kalian melayani. Dan inilah penciptaan nilai tambah terjadi di sana. Kalau penciptaan nilai tambah terjadi di sana, daerah maju. Saya ambil contoh Morowali. Mana Sulawesi Tengah, angkat tangan. Ada praja dari Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah ada? Oke, mungkin di pojok-pojok sana. Biasa kalau kita dari orang daerah itu agak mau angkat tangan begini-begini. Saya mau sampaikan kepada kalian, Morowali, Maluku Utara, Prof, itu pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional, 20% ke atas. Karena apa? Terjadinya hilirisasi, industrialisasi di wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Penciptaan lapangan pekerjaan besar sekali di sana. Dan ini tugas teman-teman untuk melakukan. Nah, yang kedua, menyangkut Freeport. Mana Papua? Coba angkat tangan Papua. Kau dengar ini supaya pulang ke Stodol bye-bye. Freeport. Prof, dulu waktu Prof masih Sekjen Mendagri, pasti Prof selalu berpikir dan kita di bawah dalam curiga. Ini Freeport ini mengeluarkan apakah hanya tembaga atau emas atau apa? Karena apa? Kita bawa konsentrat ekspor keluar. Kita nggak pernah tahu. 2018 Freeport itu sekarang sudah sahamnya 51% milik pemerintah Indonesia, 10% untuk Pemda Papua, 41% pusat lewat BUMN. Tetapi kan kita tidak pernah tahu berapa emas yang dibawa, berapa turunannya. Maka sejak 2018 kontrak, 2021 kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang smelternya 3 miliar US dollar bangun di Gresik. Dan alhamdulillah tahun ini akan diresmikan oleh Pak Jokowi. Smelternya selesai, terbesar sengel di dunia. Sengel lain terbesar di dunia. Jadi kita pingin dia menghasilkan apa? 600.000 katoda tembaga, 600.000 ton. Emasnya 60 ton dari 3 juta konsentrat. Supaya apa? Ini pendapatannya untuk negara kita. Jangan kita di Abu Leke lagi. Tahu Abu Leke? Tahu Abu Leke? Ya pasti di wilayah timur tahulah Abu Leke itu. Abu Leke itu mirip-mirip bohong-bohong begitu Pak Rektor. Kita nggak boleh lagi dipermainkan oleh negara luar. Kita nggak boleh lagi. Nah maka kemudian ini yang kita lakukan. Freeport ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan. Karena 2041 selesai. Kalau tidak, siapa yang mengelolanya? Terus sekarang sahamnya negara sudah 51%. Nah dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai. Itu kita tambah saham 10%. Jadi total saham negara Freeport itu sebesar 61%, teman-teman semua. Dan waktu pemerintah mengambil alih Freeport 51%, kurang lebih sekitar 4 miliar US dollar. Dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun, insya Allah 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point. Jadi kita sudah untung teman-teman mengambil alih Freeport sekarang. Dan Freeport sekarang bukan lagi Freeport McMoran, sudah Freeport Indonesia, PT FI. Itu kira-kira yang saya mau sampaikan. Nah
sekedar gambaran, Manu, saya minta slide dong investasi ke depan 40 yang 26A ini. Ini peta jalan investasi kita ke depan untuk hilirisasi. Ini menuju Indonesia Emas. Kalau kita mau menuju Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7%. Pendapatan per kapita kita harus di atas $10.000. Sekarang pendapatan per kapita kita 5.300, 5.400. GDP kita harus terbesar 5-6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi. Nah, untuk membutuhkan mesin pendongkrak ekonomi, kami di Kementerian Investasi membuat salah satu cara alternatif, yaitu desain besar untuk hilirisasi. Di sektor oil and gas, di sektor mineral batubara, di sektor perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian. Supaya apa? Kita menciptakan nilai tambah di kita. Supaya penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik, praja juga kesejahteraannya pasti naik. Jadi itu kenapa kita butuhkan investasi yang kuat. Tidak mungkin negara ini akan maju kalau tidak ada sumber pendapatannya. Dan hilirisasi ini adalah jalan untuk menciptakan sumber pendapatan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat yang kita cintai bersama. Saya pikir itu sebagai closing dari teman-teman, dan Kementerian Investasi sekarang mendorong untuk setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah, dengan UMKM daerah. Orang daerah harus menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan mereka menjadi penonton. Permennya sudah ada. Nah, tugas nanti praja-praja yang baru selesai pulang jadi pegawai di daerah, tolong tuntun teman-teman yang baru selesai sekolah. Jangan semuanya mau jadi karyawan, jadi pengusaha. Ajarin mereka, kalau kalian jadi lurah, jadi camat, panggil apa namanya? Kalau kecamatan itu apa namanya, Pak? Kalau Forkopincam ya? Ya, Forkopincam. Panggil anak-anak di daerah, di kecamatan itu, rangsang mereka untuk jadi pengusaha, supaya mereka bisa membangun daerahnya dan ekonominya bisa dikuasai oleh teman-teman sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman praja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semua, dan kalau ada pertanyaan saya persilakan, tapi kalau ada pertanyaan yang kritik pun monggo, nggak apa-apa. Kalian mau kritik pun nggak apa-apa. Pak Rektor, mohon maaf, kita bikin mimbar bebas sedikit untuk mereka. Saya akan meminta tolong kepada Pak Rektor. Saya sekarang sebagai keluarga besar IPDN, jangan kita pasung mereka punya kreativitas berpikir. Silakan tanya aja apa yang mereka mau tanya. Nanti saya akan jawab yang terbaik dan tidak ada dusta di antara kita. Ya, saya tidak akan bohong hari ini. Silakan mau kritik pun nggak apa-apa. Jangan seperti di kampung saya, Pak Prof, orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Saya tidak mau seperti itu. Saya akan jawab dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih, burung cendrawasih, burung Papua. Cukup sekian dan terima kasih.